Kendal, Pak. Kendal ya. Kendal itu memiliki tanah itu tahu Masjid Agung Kendal. Selatannya atau utaranya itu ada ruko-ruko kan? Iya, Pak. Nah, ada jumlah 9 kalau tidak salah. Itu wakafnya ya, itu wakaf itu yang disewakan. Ya, dibikin swalayan-swalayan gitu. Lalu sampean Mbak Regia tahu pasar Kendal? Tahu, Pak. Nah, besar kan? Iya, Pak. Nah, dulu pasar itu tidak selebar itu. Karena sebagian ada tanahnya tanah wakaf. Nah, bagaimana tanah wakaf dibangun pasar? Tanah yang sedianya tanah wakaf, yang sampingan bersatu dengan pasar, itu diganti dengan tanah di luar. Nah, sehingga tanah tadi itu diganti oleh Pemda kalau tidak salah, ditukar dengan tanah di lain, dan tanah wakaf tadi bisa dibangun pasar. Karena statusnya yang pasar tadi itu tanah wakaf sudah tidak wakaf lagi, digantikan di tempat lain. Oke. Mas Bayu Aji asli mana? Asli Meranggen, Pak. Nah, Meranggen, Demak. Ya, Kenal lewat ini Lingkar Demak. kenal, Pak. Nah, itu tanah apa itu sebenarnya? Gimana? Sampingnya Lingkar Demak yang dari arah Kudus sampai kemudian keluar ke arah Semarang, di pojokan itu ada tulisan apa tuh di lingkar itu pojokan? Waduh, kurang memperhatikan, Pak. Nah, kalau penjual pisang-pisang diperhatikan ya. Enggak. Ya itu di Pati Kudus ya, Demak itu kan yang jualan jajanan. Itu di sampingnya kan ada sawah tuh. Oh, Tulisannya tanah saking. milik BKM Masjid Agung Demak. Nah, Lingkar Demak itu tanahnya dulu tanah wakaf itu. Karena Lingkar itu nggak mungkin memakai tanah selain itu, maka wakaf tanah wakafnya milik Masjid Agung Demak BKM itu dialihkan ke tempat lain, ya. Lalu negara Pemda menggantikan tanah tersebut dengan di lokasi yang lain dengan lebih baik. Nah itu boleh tuh, namanya ibdalul waqfi, reslah di dalam bahasa hukum. Ya, jadi enggak begitu normatif amat, ya. Nah, nanti kalau teman-teman juga menjadi pakar hukum, lalu ada masyarakat yang bersengketa, pokoknya tanah saya enggak boleh dijual karena atau dipindah karena tanah ini akan diwakafkan dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa tampil bahwa saya alumni Unisula Fakultas Hukum, dulu diajar Pak Rod tentang wakaf. Boleh Pak, enggak apa-apa. Sudah, tanah ini diganti. Syaratnya salah satunya adalah harus lebih baik. Karena itu tanah wakaf. Jadi nilainya harus lebih tinggi. Itu. Nah, ini kan banyak nih dari mulai Sayong sampai ke Gresik ya, kalau tidak salah nanti tol yang Jalan Pantura ya. Bukan melalui panjang sekali tuh, dari mulai Demak ya, Kudus, Pati, Rembang, Blora itu kan kena semua sampai tol ke Jawa Timur sana. Nah, itu kalau ada tanah-tanah wakaf, maka tanah yang dilewati untuk tol yang berstatus wakaf harus diganti di lokasi yang lain. Kalau enggak, maka negara termasuk yang kemudian nazir yang dipercayai untuk menerima wakaf itu keduanya kena dosa, maksudnya, karena itu tanah wakaf. La yuhabu, la yurasu, wala yuba'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan juga tidak boleh dihibahkan, karena statusnya wakaf. Dan juga dia bebas pajak. Nah, kan gitu ya. Karena wakaf itu tidak ada kewajiban bayar pajak, tapi tidak bisa jadi agunan di bank ya. Loh, kok nggak bisa, Pak? Ya kalau jadi agunan nanti nggak bisa bayar, gimana dong? Tanahnya disita, nggak lucu Nanti malaikatnya yang turun. Mas Taruna, kamu nazir kok malah ngejual ini tanah ini dipakai untuk agunan, sekarang nggak bisa untuk ini, malah di lelang oleh bank. Malaikat Israelnya datang. Ya. Baik. Kita lihat ya di sini. Nah, kalau kita bisa lihat lagi ini, takarrub, jadi wakaf, sedekah, termasuk hibah itu adalah takarrub ilallah. Ya, supaya kita dicintai oleh Allah.
maslut fi hakim ya misalnya nanti cari calon dan sebagainya. Itu kalau dermawan insya Allah lah calonnya kan lebih enak ya. Suami yang dermawan insya Allah lebih disenangi istrinya. Termasuk istri yang dermawan itu lebih dicintai suaminya. Tetangga yang dermawan lebih disenangi tetangganya dan seterusnya. Ya. Nih, jadi asal terpenuhi ada wakif, ada mauquf bih, mauquf alaih pihak yang peruntukannya sesungguhnya. Ya, ada sigat, ikrar. Nah, ikrar ini menjadi penting. Kemarin saya Jawa Tengah menemani ya seluruh perwakilan dari kabupaten di Jawa Tengah ada hampir 30 berapa kemarin 3 entah 36 itu seluruh cabang yang membahas tentang wakaf. Nah, rata-rata juga masalah wakaf ini sigat, ikrar yang disampaikan oleh orang tuanya dulu itu berbeda kenyataannya. Jadi kalau teman-teman nanti juga misalnya dapat amanah orang tua ya, atau orang tua pernah menyatakan mewakafkan tanah lahannya gitu. Lalu teman-teman menjadi anaknya di kemudian hari butuh tanah itu, padahal dulu sudah diakadkan, diniatkan orang tua untuk wakaf ya. Sebaiknya jangan pernah ngulik-ngulik tanah wakaf atau aset wakaf yang lain. Ya, misalnya kok Mbak Putri ya Mas Bilal itu wakaf mobil ya boleh nggak? Boleh. Lalu sebagai pasangan suami istri kok butuh Mas, dulu kan kita sudah mengikrarkan diri akan mengakatkan mobil ini untuk wakaf, tapi kenyataannya kita butuh, kita wakafnya itu nggak usah ya. Nah, itu hati-hati apalagi kalau sudah dicatatkan di wakaf ya, di PPAIW itu pegawai pencatat akta wakaf itu di KUA ya, itu sudah dicatatkan kok ditarik lagi, itu naudzubillah ya, terutama orang tua. Pak dulu kan jenengan ini bapak kita nggak pernah ungkapin apa-apa, tapi bapaknya memang dulu sudah ada beberapa saksi juga yang sudah matur mewakafkan itu, maka hati-hati nggak usah ditarik, udah biarkan itu jalan Allah. Kita minta kepada Allah diberikan lahan ya, aset-aset yang lain yang selain wakaf tadi. Biasanya kalaupun dipaksa diambil ya, Mas Bilal, Mas Tufi itu biasanya tanahnya kurang berkah. Aset wakafnya mobil atau lain itu kurang berkah karena dia sudah diniatkan di jalan-jalan kebaikan. Itu ya. Oke, good. Baik. Sebelum saya lanjutkan, sudah jam 8, ada yang mau di-sharingkan dulu? Silahkan. Silahkan. Dari wakaf, tadi ada sedekah, infak. Nanti yang terakhir ada hibah ya, hibah atau hadiah. Ada? Ya, sambil saya lanjutkan dulu ya, Mas Bilal dan teman-teman ya. Nanti langsung di chat atau kemudian raise hand juga boleh ya. Ini tadi ke rukun wakaf. Nah, sekarang kita lihat di syarat. Wakif itu mesti balik. Kalau anak-anak bagaimana? Ya harus ada pendampingnya. Misalnya seorang anak ditinggalkan orang tuanya, padahal orang tuanya dulu meninggalkan banyak aset, ya, apakah mobil, tanah, ya, ruko, klinik dan lain sebagainya. Apakah itu semua boleh diwakafkan? Boleh. Jadi ada wakaf itu benda yang diam, termasuk tanah itu termasuk diam, termasuk pohon yang ada di tanah tadi yang diwakafkan. Tapi ada harta wakaf yang bergerak, itu mobil, helikopter, boleh nggak diwakaf? Boleh. Termasuk wakaf apa? Wakaf ambulan, mobil ambulan tuh. Itu juga wakaf bergerak kan, berjalan. Di prinsipnya kita boleh mewakafkan apapun, bahkan termasuk biasanya orang-orang besar itu kita lihat mereka mewakafkan dirinya untuk kemaslahatan umat.
Jadi kemarin saya juga sempat ketemu itu hari Sabtu malam sampai jam 2 malam mendiskusikan tentang wakaf di Indonesia. Salah satunya beliau udah 15 tahun berkecimpung di dalam dunia wakaf dan beliau menyatakan sama keluarganya juga bahwa hidupnya adalah untuk mendharma baktikan di dalam mengurus wakaf. Ya saya lihat hebat-hebat itu. Dilalah ya kebutuhan keluarga jika Allah penuhi. Syarat gampangnya adalah atau bahasa gampangnya dulu pernah saya sampaikan mungkin walaupun tidak di kelas ini. Kalau kemudian kita menghidupkan jalan-jalan Allah, maka Allah juga akan lebih menghidupkan jalan-jalan kehidupan kita. Karena janji Allah, siapa yang kemudian mempermudah urusan saudaranya, Allah pasti akan membantu, mempermudah urusan orang yang tadi membantu. Ya. Nah, orang-orang yang berderma melalui infak, sedekah, ya, melalui wakaf, itu pribadi-pribadi dermawan yang Allah sendiri akan menjaganya. Ya, jadi wakaf tidak boleh juga aset-asetnya itu di bawah naungan apa itu bank ya, yang kemudian terancam untuk tersita. Ya, oke. Syarat mauquf bih ya. Kelihatan enggak? Oke. Syarat mauquf bih harta. Pertama, harta yang diwakafkan termasuk kalau kita tarik dikit di sedekah, maka itu adalah hal-hal yang kemudian ada manfaatnya. Kalau di dalam wakaf lebih dinyatakan dengan ada nilai kemanfaatan harganya, ada nilai harga yang melekat di barang itu. Ya, handphone boleh ya? Boleh, manfaat. Laptop boleh, diwakafkan boleh. Ya, apalagi kendaraan, tanah, rumah, ruko, klinik dan lain sebagainya itu adalah bagian yang sangat sah ya untuk kemudian diwakafkan. Kedua adalah harta yang diwakafkan itu mesti diketahui kadar. Jika majhul tak terketahui maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Pada barang itu ya, maka harus hati-hati. Kadarnya berapa? Setengah hektar, ya. Uangnya berapa? 900, ya, dan seterusnya. Lalu terakhir ketika harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Jadi mesti clear, tidak boleh dalam agunan atau di ini ya, jadikan jam apa di ini gitu. Jadi barangnya harus ada. Ketiga itu harus pasti dimiliki, bukan sengketa. Jadi kalau Mas Taruna, ya misalnya adiknya Wisnu, terus adiknya lagi ada Mas Dimas ya, maka itu harus clear di antara saudaranya untuk ketika diwakafkan. Kalau belum maka jangan diwakafkan karena akan menjadi sengketa. Karena kepemilikannya Mas Wisnu juga ahli waris, Mas Dimas ahli waris, selain Mas Taruna adalah ya sebagai pewaris nanti. Oke, itu ya. Nah, syarat-syarat orang yang menerima manfaat mauquf bih. Bedakan antara nazir. Kalau di wakaf itu ada nazir. Nazir siapa? Pengelola harta yang dititipkan atau harta. Tapi kalau kemudian di dalam zakat ada namanya mustahik, mustahik yang menerima. Gitu ya. Syarat yang menerima wakaf mauquf alaih adalah muayyan, jelas. Yang kedua, tidak tertentu. Ghairu muayyan ya. Jadi mesti harus dipahami lebih mendalam. Oke, ini ke singkat ya. Mas Taruna habis ini kuliah lagi ada?
Nanti jam setengah 11. Setengah 11 ya. Oke. Online juga semua ya. Ya, sigat itu ucapan yang dipakai di awal ketika menyerahkan harta. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu, ini tidak. Mestinya ini boleh. Kalau sekarang ini boleh. Ini ya. Artinya apa? Ikrar ini jangan dianggap mudah. Bukan ucapan aja loh, Pak. Loh, ucapan saja Mas Taruna ketika mengungkapkan bahwa qabil tu nikah wa tazwija. Dampaknya apa? Menghalalkan semua kan. Ada lalu di situ kepatuhan seorang istri kepada suami, ada tanggung jawab dari seorang suami pada istri. Sebab apa itu? Sebab ucapan. Jadi kalau misalnya Mas Lutfi, wah itu ngomongnya, iya betul itu omongan, tetapi bahwa ketika sudah berkaitan dengan syarat-syarat sebuah ibadah, maka ini menjadi harus sangat diperhatikan. Ya, ucapan itu dapat direalisasikan tanpa bersangkutan memiliki syarat tertentu, lalu ya keempat itu ada ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Ini beberapa keterangan ya seputar wakaf. Baik, silakan. Ada yang mau di-sharingkan dulu? Saya tutup screen-nya. Mas Bilal, Mas David, Mas Rizky, ya, Mbak Putri, Mas Adit. Oke. Ada pertanyaan, Mas Taruna, Mas David, Mas Adit? Oh, ini ada Mas Adit Rauf. Ya. Sambil gelir-gelir. Yang lainnya masih pada istirahat, Pak. Ada Mas Wisnu Cakra, Mas Singgih Maulana, Mbak Eva Mustaqimah, Fikri Ahadio, Anfal Mutiara Sari. Oh, ada Tazkia. Ini Tazkia ini. Nih ya. Oh, coba keren kan? Yang kuliah kucingnya loh. Yang kuliah kucingnya ini. Tazkia Insani ini. Ya, ya itu hikmah dari kuliah online. Kalau ini Anas Yusuf ini apa ini? Yang kuliah apanya ini? Oh, lukisannya atau apa itu? Nah, kayak Mas Singgi ini kan keren ya. Pinggir pantai ya, Mas. Bakar-bakar ikan, Mas. Mas Singgi asli mana tuh? Apa, Pak? Aslinya mana? Kota Tegal, Pak. Oh, Tegal ya. Ya. Tegal pantai banyak ikan murah ya. Kalau pas murah ya. Minyaknya yang mahal. Oke ya, saya tambahkan sedikit nanti kita tutup. Oke. Wakaf ya. Tadi sampai di situ, nanti saya tambahkan. Ini kalau saya sebutkan banyak nanti enggak tuntas. Saya masuk ke ini aja ya, langsung ke apa namanya hibah ya. Oke. Ya, hibah ini dari wahabah, yuhabu. Kalau di dalam Asmaul Husna itu ada ya wahab. Ya, pemberian. Jadi kalau Mas Taruna berprestasi, saya kasih dana hibah. Nah, kayak gitu. Namanya dana pemberian. Gitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, ini ada beberapa yang sini. Coba misalnya kita lihat Imam Hanafi ya. Jadi harta itu pemberian benda dengan tanpa syarat. Nah, hibah. Ya udah Mas Tarana, ini kita kasih ini ya. Gak ada banyak syarat.
Ya, jadi dilakukan selama hidup, benda yang dimiliki adalah sah, tidak milik orang lain. Prinsipnya di situ. Jadi kalau Imam Maliki memberikan sesuatu pada orang tentu atau institusi tanpa berharap banyak ya, dan lalu ingin memberikan yang lebih kepada sesama. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat dari definisi para ulama-ulama kita ini, ulama madhab, maka kita bisa lihat betapa hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya itu dimanakan kepada hibah. Jadi boleh. Apakah hibah itu hampir sama dengan hadiah? Kalau hadiah biasanya ada prestasi. Mas Taruna ya juara ngetrek, wah nanti dapat hadiah motor. Ya, lalu ada Mas Adit, Mas Wisnu, wah, juara lari. Nah itu kan karena prestasi-prestasi lalu kita dapat hadiah. Hadiah yang paling sederhana kadang di dalam ulang tahun ya, Mas Adit, Mas Arif ini ada sedikit ya waktu ulang tahun dikasih hadiah. Waktu misalnya nikahan dapat kado itu juga hadiah. Jadi kalau hibah itu ya tadi kepemilikan lebih tapi tidak memiliki status tadi. Ada kayak prestasi itu enggak. Gitu ya. Sehingga hibah itu mengandung dua pengertian menurut Mas Syafi'i. Pemberian yang sifat sunnah yang dilakukan dengan pengertian hibah ini mencakup juga tadi saya sebutkan hadiah, cuma bedanya ada di apa? Prestasi ya, ada semacam prestasi lah gitu. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Kalau ada yang tanya, enggak apa-apa, lebih bagus. Dasar hukum hibah ya mandub sunnah. Lalu dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah tadi yang menganjurkan untuk memberi. Itu. Landana lebih rohata tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau di Asmaul Husna ada ya Wahhab, Allah yang Maha memberi. Ya. Nah, di sini syarat rukunnya ya ada wahib pemberi, ada wahub penerima, ada sigot. Jadi kalau Mas Taruna nanti ngasih sesuatu yang jelas gitu, kelas atau lembaga amil atau apa gitu, atau yayasan, ini adalah sedekah saya, bukan zakat. Nah, ini adalah infak, ini adalah hadiah saya untuk anak-anak. Itu kalau tadi infak, tadi itu sedekah, hibah, hadiah itu hampir sama. Tapi kalau sudah ke wakaf, sudah ke zakat akan sangat berbeda. Ini syarat-syaratnya hibah ya. Syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah harus milih sendiri, tidak dalam kondisi dibatasi kewenangannya. Ya, dia harus ya memiliki kematangan usia ya, setidaknya balik. Nah, syarat yang berkaitan dengan penerima maka orang baik. Jangan kasih hadiah Mas Taruna ya, Mas Wisnu ke siapa? Contoh misalnya kepada pencuri dikasih apa? Misalnya hibah pisau, hibah motor untuk jambret dan sebagainya. Pak, dulu motor saya yang saya pakai itu kok kemudian apa namanya dipakai untuk ini. Oh itu urusan lain. Itu urusannya masing-masing. Jenengan teman-teman ngasih duit, ternyata duit itu dipakai untuk mabuk-mabukan padahal jenengan niat kan untuk memberi ya sanak saudara lah, misalnya dia punya kebiasaan mabuk, dia punya kebiasaan macam-macam itu di luar kemampuan jenengan. Secara hukum menjadi sah memberi mereka, tapi kelakuan buruk yang dilakukan atas bantuan tadi itu udah urusan masing-masing. Ya terima mengingatkan lah, kalau sampai mengatur itu biasanya enggak terlalu. Syarat yang berkaitan dengan barang ya itu ada ya, barang hibah itu telah ada, barang hibahkan itu milik sendiri, lalu harta yang dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari hibah ya, barang itu telah menjadi milik sah. Baik, ini beberapa, nanti kalau saya lanjutkan sampai di akhir
tentu kurang bijak ya. Poin terakhir saja, sedekah dan hadiah pemindah langsung hak milik sendiri kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Dalam hal hibah, harta yang menjadi hak milik dari orang yang menghibahkan bukan hasil dari harta itu. Hadiah, pemberian tanpa imbalan, bertujuan untuk memuliakan, dan sedekah adalah yang menghibahkan sesuatu dengan pahala akhir. Jumhur ulama terhadap penarikan tadi seperti Mas Taruna, Mas Wisnu ya, Mas Adit setelah dipikir-pikir kok motornya macam-macam ya sudah disediakan, itu ditarik lagi, hukumnya tidak boleh. Hukumnya saja tidak boleh, belum lagi unsur-unsur belakangnya, keberkahan dan sebagainya. Itu ya, saya kira itu. Terima kasih ya. Nah, ini sudah jam 8.20. Ini teman-teman juga materinya sudah terpenuhi walaupun tidak setuntas, tapi insya Allah cukup ya untuk memberikan satu bentuk sudut pandang bagi kita betapa memberi itu sesuatu yang sesungguhnya tidak sulit. Sulit karena harus bertarung dengan diri sendiri, apalagi kalau misalnya masih melihat kebutuhan belakang, ya, kebutuhan keluarga. Mas Wisnu, ya, Mas Rafli, Haji, nanti kalau kemudian berkeluarga, lalu mikirin ada listrik, sampah, dan lain sebagainya, akhirnya biasanya enggak sedekah. Maka biarkan saja itu berjalan, teman-teman kita tetap bekerja keras, dan percayalah, sekalipun terbatas materi yang kita punya, begitu kita mudah berbagi, insya Allah nanti jalannya akan lebih juga mudah dan lebih luas. Gitu ya teman-teman sekalian, tidak ada yang perlu di-sharingkan ya. Terima kasih. Cukup ya, Mas Aji, Mas Adit Rauf, Mas Wisnu. Oh, Mas Adit asli mana, Mas Adit? Saya asli Jambi, Pak. Ini masih di Jambi? Kebetulan sudah di Semarang, Pak. Lebih awal ya? Iya. Lebih enak di Jambi apa di Jawa Tengah nih? Mungkin kalau untuk sekarang di Jawa Tengah sih, Pak. Enak ya? Kenapa Iya. tuh? Mungkin bisa mandiri, Pak. Oh, lebih mandiri ya? Iya. Ini Bapak apa profesinya atau kegiatan keseharian? Bapak kebetulan pegawai, Pak. Oh, pegawai ya. Iya. Kalau kurs di Jambi dibawa ke Semarang lebih tinggi atau lebih murah? Mungkin selisihnya nggak terlalu jauh sih, Pak. Nggak jauh ya. Iya. Kalau sana kursnya lebih tinggi kan enak dibawa ke Jawa. Iya. Iya, baik. Baik ya, terima kasih ya Mbak Khalisatun, Mbak Rekia, Mbak Rizky ya, dan teman-teman semuanya on cam terutama. Kalau Mas Lutfi Hakim asli mana Mas? Asli Demak, Pak. Demak. Oh ya, dekat ya. Oke. Baik, terima kasih ya semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya.